Pendekatan pembelajaran pendidikan seni rupa digunakan sebagai penentu hubungan antara manipulasi pembelajaran dengan kinerja atau hasil pembelajaran. Pandangan pendidikan seni rupa dalam pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu: satu, pendidikan seni rupa adalah pendidikan keterampilan yang berarti setelah rangkaian proses pembelajaran harus memiliki keterampilan di bidang seni rupa. Dua, keterampilan berkarya seni rupa pada kategori yang layak jual itu tidak penting, maksudnya tidak berorientasi pada penjualan tetapi pada pendidikan. Ada 6 pendekatan yang dapat dipilih untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar, yaitu: 1. Pendekatan otoritatif, 2. Pendekatan primisif, 3. Pendekatan demokrasi, 4. Pendekatan proses kelompok, 5. Pendekatan keterampilan proses, 6. Pendekatan inspirasi. Pengertian dan penggunaan metode. Metode merupakan kegiatan yang asal dan dirasa pelaksanaan pengajaran yang efektif yang melibatkan segala bentuk interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar. Tujuan metode pengajaran adalah untuk merencanakan dan melaksanakan cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Dasar metode yang tepat adalah relevansinya dengan tujuan atau sasaran yang diusulkan. Yang ketiga, efektivitas metode pembelajaran. Menurut Marinata, metode pembelajaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: yang pertama, pembelajaran teori, yang kedua, pembelajaran praktek. Sedangkan menurut Francesco, metode pembelajaran pendidikan seni rupa menjadi: yang pertama, pengajaran teori, yang kedua, ekspresi bebas, yang ketiga, pengajaran inti, yang keempat, pengajaran korelasi. Yang berikut metode pembelajaran seni rupa di SD. Yang pertama, metode ekspresi bebas, yang kedua, metode kerja kelompok, yang ketiga, metode global, yang keempat, metode mencontoh, yang kelima, metode kerja cipta, yang keenam, metode wisata, yang ketujuh, metode demonstrasi, yang kedelapan, metode bimbingan, dan yang terakhir, metode bermain. Baik, kesempatan ini akan membuka dengan sesi pertanyaan. Di sini saya berikan kesempatan kepada teman-teman bertanya. Dengan 50 bicara 5 cukup. Baik, pada Edaria, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada pemerintah sesuai dengan materi dari pertanyaan saya berdasarkan metode pembelajaran SD beserta dengan contohnya. Pertanyaannya waktu kesempatan sebelum kepada teman saya yang berkata waktu kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih saya Direktur atas kesempatan yang diberikan. Di sini sesuai dengan materinya, pendekatan dan metode pembelajaran seni rupa. Di dalam perkembangan seni rupa itu, untuk perkembangan seni rupa anak-anak ada masa mencoreng. Di masa mencoreng itu pendekatan dan metode seperti apa yang dilakukan oleh guru agar anak itu bisa melewati masa ini. Terima kasih. Lagi satu pertanyaan.
5. Coba teman-teman berikan contoh dari kenamaan pendekatan. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman Indawea. Waktu kesempatan kami berikan kepada teman ahli menjawab. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indawea dan pertanyaannya, jelaskan metode pembelajaran SD beserta contohnya. Yang pertama, metode ekspresi bebas. Metode ekspresi bebas pada dasarnya adalah suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa. Misalkan, siswa dapat membuat karya seni rupa berdasarkan ide-ide mereka. Yang kedua, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok merupakan salah satu metode mengajarkan seni rupa yang masih sering digunakan dalam pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Misalkan metode kerja kelompok, misalkan dalam membuat karya seni rupa, siswa dapat membentuk kelompok agar mereka dapat bekerja sama dan menghasilkan sebuah karya seni rupa. Yang ketiga, metode global. Metode ini biasa digunakan pada awal belajar menggambar bentuk. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar anak dapat menangkap bentuk keseluruhan dari bentuk model yang disediakan. Di sini metode global dibagi menjadi dua, yang pertama dengan teknik sirkuler dan yang kedua dengan teknik kontur. Contohnya yang pada teknik sirkuler, teknik ini dipandang lebih mudah karena anak diminta untuk menangkap benda secara keseluruhan dengan mengabaikan bagian-bagian detailnya. Metode ini cocok untuk siswa yang sedang belajar pada tahap pertama. Contoh yang kedua dengan teknik kontur. Teknik ini lebih cocok bagi mahasiswa atau ahli gambar teknik yang sudah memiliki kemampuan motorik. Yang keempat, metode kerja cipta. Metode kerja siswa dapat diterapkan dalam kegiatan menggambar dalam dekorasi, mendesain benda-benda kerajinan, menggambar iklan, dan sebagainya. Yang kelima, metode mencontoh. Metode mencontoh merupakan metode tertua dalam seni kerja kerajinan. Misalkan, metode mencontoh misalnya anak-anak dapat membuat sebuah kerajinan. Kerajinan dengan bantuan kertas atau karton, dengan bantuan sinar lampu, dengan bantuan skala garis. Yang keenam, metode karya wisata. Metode karya wisata membantu dalam pembelajaran apresiasi seni. Yang ketujuh, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu penyajian pembelajaran yang disiapkan secara teliti untuk mempertontonkan sebuah tindakan disertai ilustrasi serta pernyataan lisan serta peragaan. Yang kedelapan, metode bimbingan. Dalam metode bimbingan, guru menjelaskan cara teknik sesuai dengan pengalamannya dan menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang baku. Yang kesembilan, metode bermain.
Metode bermain merupakan kegiatan yang dapat membantu pengembangan kreativitas dan perkembangan fisik motorik anak, yaitu melakukan kegiatan yang mengandung kelenturan seperti menggambar, menyusun, dan melukis dengan jari. Terima kasih. Baik, apakah teman Eka yang ingin menanggapi lagi? Terima kasih. Yang pertama, pendekatan otoritatif. Pendekatan ini menekankan pada disiplin dan penegakan kewibawaan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan otoritatif dapat digabungkan dengan pendekatan kompetensi. Misalnya, untuk pembelajaran menghasilkan sejumlah barang dan kualitas minimal tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pendekatan permisif. Pendekatan ini menekan waktu untuk memberikan kesan kepada peserta didik, menciptakan bentuk baru atau mencoba bahan baku. Misalnya, pembelajaran kerajinan batik membatik, teknik ikat celup untuk siswa kelas sekolah dasar. Yang ketiga, pendekatan demokratis. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan bahwa tiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Pendekatan demokratis cocok digunakan sebagai kebijakan umum, terutama jika mengingat bahwa peserta didik adalah manusia dewasa yang sudah memiliki kesadaran diri dan kesadaran sebagai warga negara. Mereka hanya akan senang belajar dalam suasana kondusif demokratis. Peran guru dalam hal ini sebagai fasilitator dan dinamisator. Yang keempat, pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini menekankan pada pembentukan kelompok yang erat. Dalam hal ini mereka saling melakukan interaksi dan sekaligus saling mengenal lebih dekat mengenai kekuatan dan kekurangan potensi yang dimilikinya, sebagai diharapkan saling mengisi, saling membantu dan mendelir antara yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan keterampilan proses menekankan pembentukan keterampilan oleh pengetahuan dan mengkomunikasikannya. Keterampilan meliputi makna yang luas, meliputi segi fisik atau perbuatan, psikis atau mental, dalam bentuk oleh pikir dan sikap, termasuk kreativitas serta sosial budaya yang difungsikan untuk mencapai hal tertentu. Yang keenam, pendekatan integratif. Pelaksanaan pendidikan seni rupa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa pendidikan seni sebagai wahana bermain yang bermuatan edukatif dan membangun kreativitas. Sekian dan terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Akan jawab pertanyaan dari teman. Ayo jadi di sini tuh. Di sini. Diam. Lebih kau kasih itu uang buat hasil kasur dan Dengan bunyi pertanyaan, dalam seni rupa anak-anak ada masa mencoret. Pendekatan seperti apa yang digunakan pada masa mencoret? Dari kelompok kami menjawab pendekatan primitif. Karena pada pendekatan ini menekankan pada segi kebiasaan terhadap kebiasaan adalah hak setiap orang. Belajar itu sendiri berlangsung dalam diri masing-masing, tidak ada yang dipaksakan. Pendekatan primitif digunakan sewaktu-waktu untuk memberi kesempatan kepada peserta didik menciptakan bentuk baru atau mencoba bahan baku. Terima kasih.
Dr. Sipata selalu memberikan teman-teman ini. Baik, terima kasih. Kesimpulan, pendekatan dan metode pembelajaran seni di sekolah. Karakteristik mata pelajaran seni yang unik. Tujuan penyelenggaraan pendidikan seni di sekolah umumnya mensyaratkan bahwa pembelajaran seni merupakan rangkaian proses pendidikan yang hasilnya mungkin baru akan terasa setelah sekian lama siswa meninggalkan tempat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Sekian saja pada hari ini. Selamat sore. Sore.